Halo Sobat Tante Irma, yang sudah subscribe saya doakan semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Yang belum subscribe langsung saja pencet tombol subscribe-nya supaya dan semoga apa yang diinginkan segera terwujud. Nikmati ceritanya sampai akhir ya, karena cerita ini menarik dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Baiklah, kita lanjut ke ceritanya. Kita sering mendengar nasihat, hati-hati dengan orang asing. Nasihat itu benar. Tapi pernahkah orang tua kita menasihati, hati-hati dengan kakekmu, atau jangan mau dibonceng pamanmu sendiri? Mungkin tidak, karena di kepala kita, keluarga adalah benteng pertahanan terakhir, tempat paling aman di muka bumi. Tapi bagi Alifah, gadis kecil yang baru duduk di kelas 2 SMP ini, keluarga adalah neraka. Malam itu seharusnya menjadi malam perayaan. Ada jagung bakar, ada sate ayam, ada tawa riang menyambut pergantian tahun. Tapi, di balik asap sate yang mengepul, ada 3 pasang mata yang menatap Alifah bukan dengan kasih sayang keluarga, melainkan dengan nafsu binatang yang menjijikan. 3 pria dewasa, 1 gadis kecil, dan sebuah hutan jati yang sepi. Malam ini, kita akan membedah kronologi kasus yang membuat seluruh warga desa menangis darah. Kasus di mana seorang kakek berusia 69 tahun, paman kandung dan tetangga dekat, tega meruda paksa cucu mereka sendiri hingga meregang nyawa. Siapkan mental Anda, tarik nafas panjang. Mari kita masuk ke ceritanya. Mari kita berkenalan dengan korban kita. Sebut saja namanya Alifah, 14 tahun. Alifah adalah tipikal anak gadis pedesaan yang manis. Di usia 14 tahun, dia sedang masa-masanya bertumbuh. Dia rajin sekolah, aktif di kegiatan pramuka, dan dikenal santun kepada orang tua. Alifah tinggal bersama orang tuanya, namun karena rumah mereka berdekatan dengan rumah kakeknya, Alifah sering bolak-balik ke sana. Keluarga besar Alifah dikenal harmonis oleh warga sekitar. Tidak ada yang aneh. Tokoh kedua adalah Subandi, 69 tahun, sang kakek. Di mata warga, Mbah Subandi adalah sesepuh yang dihormati. Suka ke sawah, suka menggendong cucu saat masih kecil. Siapa sangka, di balik keriput wajah tuanya, tersimpan pikiran kotor yang tak layak dimiliki manusia. Tokoh ketiga adalah Yudi, 49 tahun, paman Alifah, adik dari orang tua Alifah. Yudi ini duda, atau mungkin bujangan tua, tergantung versi warga, yang sifatnya agak tertutup tapi terlihat sayang pada keponakan. Dan tokoh keempat, Sutris, 48 tahun, tetangga sebelah rumah yang kerjanya serabutan, dan sering nongkrong bareng Yudi dan Subandi. Ketiga pria ini sering terlihat mengobrol bersama di pos ronda atau di teras rumah. Biasanya mereka ngobrolin soal panen, soal burung kicau, atau soal motor. Tapi belakangan, topik obrolan mereka mulai melenceng ke arah fisik Alifah yang mulai tumbuh dewasa. 31 Desember, malam pergantian tahun. Suasana desa sangat meriah. Hampir setiap rumah menyalakan musik dan membakar arang. Di rumah kakek Subandi, acara besar digelar. Keluarga besar kumpul. Alifah dengan polosnya menjadi seksi sibuk. Dia mengipasi sate ayam, menuangkan es teh manis, dan menyajikan makanan untuk kakek dan pamannya. "Kek, ini satenya. Jangan banyak-banyak, nanti darah tinggi loh," canda Alifah sambil menyodorkan piring. Subandi tertawa. "Iya, Nduk, makasih ya. Kamu makin pinter masak, makin cantik." Kalimat itu terdengar biasa, tapi Yudi dan Sutris yang duduk di sebelah Subandi saling bertukar pandang. Ada seringai tipis di bibir mereka. Di bawah pengaruh euforia malam tahun baru dan mungkin sedikit minuman keras oplosan yang mereka tenggak diam-diam di belakang rumah, niat jahat itu mulai terkonsolidasi. Mereka melihat Alifah bukan sebagai cucu atau keponakan. Mereka melihatnya sebagai objek. Dalam sebuah bisikan di sela-sela asap pembakaran sate, Yudi berbisik pada Sutris. "Nanti jadikan kita muter-muter?" Alifah ajak sekalian. Sutris mengangguk pelan sambil menghisap rokok klobotnya. "Gas, atur aja posisinya." Jam menunjukkan 23.30 WIB. Perut sudah kenyang. Suasana makin riuh. Anak-anak muda desa mulai mengeluarkan motor mereka, bersiap konvoi ke arah alun-alun kecamatan yang jaraknya sekitar 15 km dari desa. Alifah sebenarnya sudah mengantuk, tapi paman Yudi membujuknya. "Ayo Fah, ikut, sekali setahun.
Nanti Om beliin jagung bakar lagi di alun-alun. Sekalian lihat kembang api yang gede. Namanya anak kecil, diiming-imingi kembang api, rasa kantuknya hilang. Alifah izin ke orang tuanya. Orang tuanya mengizinkan karena toh Alifah pergi bersama kakek dan pamannya sendiri. Siapa yang akan curiga? Formasi motor pun diatur. Ini bagian krusialnya. Alih-alih membonceng sepupunya yang sebaya, Yudi langsung menarik tangan Alifah. Alifah sama Om Yudi aja, motor Om joknya empuk. Sementara itu, kakek Subandi membonceng Sutris. Motor-motor lain dinaiki oleh kerabat yang lain. Mereka berangkat beriringan. Suara knalpot brong bersahutan. Trompet ditiup. Alifah duduk di belakang Yudi memegang jaket pamannya erat-erat karena angin malam yang dingin. Dia tidak tahu bahwa tangan yang dia pegang itu sebentar lagi akan menjadi tangan yang mencekik kebebasannya. Di perjalanan menuju kecamatan, semua berjalan normal. Mereka sampai di alun-alun tepat jam 00. Dor, dor, dor! Kembang api meledak di langit. Warna-warni indah memantul di bola mata Alifah. Dia tertawa, bertepuk tangan. Dia merekam momen itu dengan HP jadulnya. Itu adalah momen kebahagiaan terakhir dalam hidupnya. Jam 1 dini hari, pesta usai. Masa mulai bubar. Keluarga besar memutuskan pulang. Di tengah perjalanan pulang, Yudi memberikan kode kepada Subandi lewat spion. Kode mata yang hanya dimengerti oleh mereka bertiga. Yudi memperlambat laju motornya, membiarkan rombongan keluarga yang lain, orang tua Alifah dan sepupu lain, melaju duluan di depan. Perlahan tapi pasti, jarak antara rombongan depan dan motor Yudi Subandi semakin jauh. Dan di depan sana, terbentang hutan jati alas roban, nama samaran hutan itu, yang gelap gulita tanpa penerangan jalan dan jauh dari rumah penduduk. Apa yang akan terjadi ketika mereka memasuki zona gelap itu? Benarkah motor mereka mogok, atau itu hanya skenario iblis? Hutan di malam hari memiliki nyawanya sendiri. Gelapnya menyembunyikan banyak rahasia. Bagi sebagian orang, hutan menakutkan karena hantu. Tapi bagi Alifah malam itu, manusia jauh lebih menakutkan daripada setan manapun. Saat motor melambat dan berhenti di titik paling sepi, Alifah mulai merasakan firasat buruk. Naluri seorang wanita, meski masih belia, biasanya tajam. Kenapa paman dan kakek berhenti di sini? Kenapa mereka membiarkan rombongan lain pergi jauh? Mari kita saksikan detik-detik drama mogok yang menjadi pintu gerbang neraka bagi Alifah. Jarum jam menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Jalanan aspal desa yang rusak dikelilingi pohon jati yang menjulang tinggi. Cahaya bulan tertutup mendung sisa hujan sore tadi. Praktis, hanya lampu motor Yudi dan Subandi yang menjadi sumber penerangan. Yudi sengaja memacu motornya pelan, sekitar 20-30 km per jam. Alifah di belakang bertanya, "Om, kok pelan banget? Ayah sama ibu udah jauh loh di depan." Yudi menjawab dengan suara tenang, terlalu tenang. "Bensinnya kayaknya mau habis nih, Fah. Harus irit, atau businya kotor." Di belakang mereka, motor kakek Subandi dan Sutris mengekor setia, seperti hyena yang menunggu mangsa lelah. Mereka memasuki area hutan yang dikenal warga sebagai Watu Gede, area yang sinyal HP pun susah didapat. Kanan kiri hanya semak belukar dan pohon besar. Tiba-tiba, brebet-brebet, pet. Motor Yudi tersentak-sentak, lalu mesinnya mati total. Lampu utama padam, kegelapan langsung menyergap mereka. "Yah, mogok beneran," umpat Yudi, berpura-pura kesal. Alifah turun dari motor. Kakinya gemetar kedinginan. Dia merapatkan jaket tipisnya. Motor Subandi dan Sutris ikut berhenti di belakang mereka. Lampu motor Subandi dibiarkan menyala menyorot ke arah Yudi dan Alifah, menciptakan efek siluet yang mengerikan. "Kenapa, Yud?" tanya Subandi, turun dari motor dengan santai. "Busi kayaknya, Pak. Atau karburatornya masuk angin," jawab Yudi sambil membuka jok motor, pura-pura mencari kunci busi. Sutris ikut turun. Dia tidak membantu mengecek mesin. Dia justru berdiri di pinggir jalan, celingungan ke kanan dan ke kiri,
memastikan tidak ada kendaraan lain yang lewat. Jalanan itu memang sangat sepi jam segini. Alifah berdiri di dekat stang motor Yudi. Dia ketakutan. "Om, ayo cepet dong. Alifah takut ada hantu," rengeknya. Sutris tertawa kecil. Tawa yang kering dan serak. "Gak ada hantu, Nduk. Adanya juga manusia." Yudi yang tadinya jongkok pura-pura benerin mesin, tiba-tiba berdiri. Dia tidak memegang kunci busi. Dia menatap Alifah. Dalam sorot lampu motor yang remang-remang, Alifah melihat tatapan pamannya berubah. Tidak ada lagi kehangatan. Yang ada hanya tatapan lapar dan liar. "Fah, kamu dingin ya?" tanya Yudi sambil melangkah mendekat. "Iya om, ayo pulang." Alifah mundur selangkah. "Sini om angetin," kata Yudi sambil menyeringai. Alifah tersentak. "Om ngomong apa sih? Gak lucu." Alifah berlari kecil ke arah kakek Subandi. Dia memeluk lengan kakeknya. "Kek, Om Yudi nakal. Ayo marahin kek. Ayo kita pulang naik motor kakek aja." Disinilah momen pengkhianatan terbesar itu terjadi. Alifah berharap kakeknya akan membentak Yudi, melindunginya. Tapi Subandi, kakek tua itu justru memegang bahu Alifah dengan cengkraman yang kuat. Sangat kuat, sampai Alifah meringis sakit. "Sudah, Nduk, nurut saja sama Omu. Kita seneng-seneng sebentar di sini." Suara Subandi terdengar parau dan berat. Alifah terbelalak. Dia tidak percaya dengan pendengarannya. "Kakek jahat! Lepasin! Tolong! Ibu! Ayah!" Alifah menjerit sekuat tenaga. Suaranya melengking memecah kesunyian hutan. Tapi Sutris dengan sigap membekap mulut Alifah dari belakang dengan tangan kasarnya yang bau tembakau. "Dim, gak usah teriak. Gak bakal ada yang dengar," bentak Sutris. Mereka bertiga mulai menyeret Alifah ke arah semak-semak yang lebih dalam, menjauh dari pinggir jalan aspal agar tidak terlihat jika ada motor lewat. Alifah meronta. Dia menendang, mencakar, menggigit tangan Sutris. Tapi apa daya tenaga seorang gadis 14 tahun melawan 3 pria dewasa? Mereka sampai di sebuah tanah datar di balik pohon jati besar. Sutris mengeluarkan jas hujan atau mantel plastik dari balik jaketnya. Dia menggelarnya di atas tanah yang lembab dan dingin itu. Mantel itu disiapkan bukan untuk hujan, tapi untuk alas dosa mereka. Alifah dilempar ke atas mantel itu. Dia menangis histeris, memohon ampun. "Kek, Eling kek, aku cucumu. Om Yudi, sadar om. Ya Allah, tolong." Tapi permohonan itu tidak mengetuk pintu hati mereka. Nafsu setan sudah menutup akal sehat. Yudi, sang paman, menjadi inisiator. Dia mulai melakukan tindakan ke arah fisik, membuka paksa semua kain Alifah yang berlapis jaket dan kaos itu. Suara robekan kain terdengar, kancing-kancing terlepas paksa. Alifah berusaha menutupi tubuhnya dengan tangan, tapi Subandi dan Sutris memegangi kaki dan tangannya. Bayangkan betapa hancurnya hati Alifah. Kakeknya sendiri memegangi kakinya agar pamannya bisa memperkosanya. Ini adalah definisi kejahatan yang melampaui batas kemanusiaan. Di tengah hutan yang gelap, di bawah cahaya bulan yang tertutup awan, kehormatan Alifah direnggut paksa. Yudi memulai aksi bejatnya. Apakah penderitaan Alifah berhenti setelah Yudi selesai? Tidak. Malam itu masih panjang, dan 2 predator lainnya masih menunggu giliran dengan tidak sabar. Bagaimana kronologi kekejaman itu berlanjut, dan seberapa sadis mereka memperlakukan tubuh mungil itu hingga pagi menjelang? 1 kali saja sudah cukup untuk membunuh jiwa seorang anak. Tapi malam itu, mereka tidak berhenti di angka 1. Mereka bergantian. Seperti hiena yang sedang memperebutkan bangkai. Tidak ada rasa iba sedikit pun. Bahkan, ada satu fakta yang membuat penyidik polisi nanti geleng-geleng kepala dan menahan muntah saking marahnya. Salah satu pelaku, sang paman, merasa belum puas dan kembali melakukan aksinya setelah yang lain selesai. Alifah diperlakukan bukan seperti manusia.
Dia diperlakukan seperti boneka yang bisa dipakai dan dibuang. Di bagian ini kita akan melihat betapa gelapnya hati manusia dan bagaimana Alifah perlahan meregang nyawa di atas mantel plastik yang dingin itu. Yudi, dengan napas memburu, melakukan aksi bejatnya. Alifah sudah berhenti berteriak karena mulutnya dibekap atau mungkin karena suaranya sudah habis. Air matanya mengalir deras ke samping, membasahi mantel plastik. Tatapannya kosong menatap langit-langit hutan yang gelap. Di dalam hatinya, dia memanggil ibunya. "Ibu, sakit. Tolong Alifah." Yudi selesai. Dia berdiri sambil membetulkan celananya dengan santai, seolah baru saja buang air kecil. Tidak ada rasa bersalah. Alifah meringkuk, gemetar hebat. Tubuhnya penuh luka lecet dan memar. Dia mencoba meraih bajunya yang sobek untuk menutupi tubuhnya. Tapi tangan tua yang keriput mencegahnya. Subandi, kakeknya sendiri. "Gantian," kata Subandi singkat. Pria tua berusia 69 tahun itu yang seharusnya menjadi pelindung, kini menjadi mimpi buruk kedua bagi Alifah. Alifah menggeleng lemah. "Kek, jangan kek, sakit," bisiknya parau. Tapi Subandi tidak peduli. Dia melakukan hal yang sama seperti Yudi. Sutris dan Yudi hanya menonton sambil merokok di dekat pohon, seolah sedang menonton pertunjukan. Obrolan mereka bahkan terdengar santai. "Aman kan jalanan?" tanya Yudi. "Aman, sepi nyenyet," jawab Sutris. Setelah Subandi selesai dengan napas tersengal-sengal karena faktor usia, giliran Sutris, tetangga yang sering diberi makanan oleh Ibu Alifah. Tetangga yang sering disapa Alifah setiap pagi saat berangkat sekolah. Kini, tetangga itu ikut menghancurkan sisa-sisa hidup Alifah. Alifah sudah tidak beronta. Dia sudah pass out, setengah pingsan karena syok dan rasa sakit yang luar biasa. Tubuhnya lemas seperti kapas. Sutris melampiaskan nafsunya dengan kasar. Setelah ketiga pria itu selesai, mereka duduk beristirahat. Alifah tergeletak diam. Napasnya pendek-pendek. Apakah sudah selesai? Belum. Yudi, sang paman, ternyata memiliki kelainan atau nafsu yang tak terbendung. Melihat Alifah yang tak berdaya, dia kembali tergiur. "Aku lagi ya," katanya tanpa malu. Yudi kembali menidih tubuh keponakannya yang sudah setengah mati itu. Ini adalah penyiksaan fisik dan mental yang tak terbayangkan. Ruda paksa ronde kedua dari paman kandung inilah yang diduga membuat kondisi fisik Alifah drop total. Pendarahan hebat terjadi. Waktu menunjukkan pukul 4 subuh. Azan subuh sebentar lagi berkumandang. Langit timur mulai menampakkan garis abu-abu tipis. Mereka bertiga mulai panik karena hari mulai terang. Mereka berbenah, memakai celana, merapikan jaket. Lalu bagaimana dengan Alifah? Alifah tergeletak pingsan, atau mungkin sudah koma. Tubuhnya terbuka semua, tanpa benang sehelai pun. Pakaiannya yang sobek berserakan di tanah. "Gimana ini, bawa pulang?" tanya Sutris. "Jangan, nanti ketahuan orang tuanya kalau kondisinya begini. Tinggal aja," perintah Yudi dingin. "Terus baju-bajunya?" tanya Subandi. "Biarin aja kesebar, biar dikira dia diperkosa orang gila atau begal lewat," jawab Yudi. Tanpa rasa kemanusiaan sedikit pun, mereka meninggalkan Alifah sendirian di tengah hutan. Di atas tanah yang dingin, tanpa selimut, tanpa pakaian. Mereka kembali ke motor, dan ajaibnya, seperti yang sudah kita duga, motor Yudi menyala dengan sekali selah. Greng, motor itu tidak pernah mogok. Itu semua hanya akal-akalan Yudi. Mereka bertiga memacu motor pulang ke desa, meninggalkan darah daging mereka meregang nyawa, dimakan nyamuk hutan, dan dinginnya embun pagi. Apa yang dirasakan Alifah di saat-saat terakhirnya? Menurut analisis forensik, Alifah meninggal karena kombinasi hipotermia, kedinginan ekstrim, dan syok neurogenik akibat trauma fisik yang parah. Mungkin dia sempat sadar sebentar,
merasakan dingin yang menusuk tulang, mencoba menggapai-gapai mencari pertolongan, tapi hutan terlalu sunyi. Perlahan, detak jantungnya melemah. Bayangan wajah ibunya yang tersenyum saat membakar sate tadi malam mungkin menjadi hal terakhir yang dia ingat. Dan akhirnya, Alifah pergi. Dia pulang ke tempat yang lebih damai, jauh dari kakek dan paman yang berhati iblis. Matahari terbit. Sinar mentari menembus celah dedaunan pohon jati, menyinari tubuh kaku seorang gadis remaja yang pucat pasi. Sekitar jam 7 pagi, seorang warga bernama Pak Tarno sedang mencari rumput untuk pakan ternaknya. Dia berjalan menyusuri semak-semak hutan Watu Gede. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Matanya terbelalak melihat sesuatu yang putih di balik semak. Awalnya, dia mengira itu boneka manekin yang dibuang. Tapi saat mendekat, dia melihat rambut panjang dan darah. Allahu Akbar! Mayat! Tolong! Ada mayat! Teriakan Pak Tarno menggema, memulai geger yang akan menghancurkan ketenangan desa selamanya. Bagaimana reaksi keluarga saat mayat ditemukan? Sehebat apa akting pura-pura sedih dari Yudi, Subandi, dan Sutris? Ada yang lebih menjijikan daripada pembunuh, yaitu pembunuh yang ikut menangis di pemakaman korbannya. Setelah menghabisi nyawa Alifah, ketiga pelaku pulang ke rumah, mandi, sarapan, bahkan sempat tidur sejenak. Ketika kabar penemuan mayat sampai ke telinga mereka langsung memasang topeng terbaik mereka, topeng duka cita. Kakek Subandi menangis meraung-raung memeluk jenazah cucunya. Paman Yudi berteriak marah, mengutuk pelaku biadab yang membunuh keponakannya. Akting mereka begitu meyakinkan, sampai-sampai warga desa ikut terharu. Tapi sepandai-pandainya bangkai ditutupi, baunya akan tercium juga. Dan bau busuk itu mulai tercium oleh insting tajam seorang kanit reskrim polsek setempat. Apa kesalahan kecil yang mereka buat? Mari kita lihat. Berita penemuan mayat gadis tanpa busana menyebar kilat lewat grup WhatsApp warga. Orang tua Alifah yang sejak subuh bingung mencari anaknya karena Alifah belum pulang, langsung lemas saat mendengar ciri-ciri mayat itu. Rambut panjang lurus, ada gelang tali hitam di tangan kiri. Ibu Alifah pingsan berkali-kali. Ayah Alifah berlari ke lokasi kejadian, TKP yang sudah dipasang garis polisi. Saat melihat jenazah anaknya dimasukkan ke kantong mayat, ayah Alifah meraung. Dunia baginya kiamat. Dan di belakang ayah Alifah, ada Yudi dan Subandi yang datang menyusul dengan wajah panik. "Ya Allah, Ndu, kenapa nasibmu begini?" teriak Subandi. Dia bahkan pura-pura mau pingsan dan harus dipapah warga. Yudi mengepalkan tangan. "Siapa yang ngelakuin ini? Biadab. Kalau ketemu tak bunuh orangnya," seru Yudi berapi-api. Warga desa mengutuk kejadian ini. Pasti ini ulah begal, atau ini pasti orang mabuk dari kampung sebelah. Dugaan awal warga memang mengarah ke orang asing. Tidak ada yang curiga pada keluarga sendiri. Jenazah Alifah dibawa ke RSUD untuk otopsi. Hasil otopsi keluar sore harinya dan membuat polisi terhenyak. Kematian akibat kekerasan tumpul dan hipotermi. Kekerasan seksual. Terdapat luka robek parah yang menunjukkan penetrasi paksa oleh lebih dari satu orang. DNA, ditemukan jejak cairan sperma yang cukup banyak. Ini kunci utamanya. Polisi mulai melakukan olah TKP ulang. Mereka menemukan jejak ban motor yang berhenti cukup lama di pinggir jalan. Ada bekas puntung rokok merek tertentu, rokok klobot, dan rokok filter murah. Kapolsek memanggil saksi-saksi, termasuk orang terakhir yang bersama Alifah. Siapa lagi? Bukan Yudi, Subandi, dan Sutris. Di kantor polisi, mereka bertiga diperiksa sebagai saksi. Polisi. "Pak Yudi, jam berapa terakhir melihat Alifah?" Yudi, dengan tenang. "Jam 1 pagi, Pak. Pas pulang konvoi, Alifah minta turun di pertigaan desa, karena katanya mau dijemput temennya. Jadi saya turunin dia di sana. Saya, Bapak, sama Sutris langsung pulang." Subandi dan Sutris juga memberikan keterangan yang sama. "Iya, dia minta turun. Katanya janjian sama pacarnya.
Mereka mencoba membangun narasi bahwa Alifah punya pacar rahasia dan pacar itulah pelakunya. Tapi polisi jeli. Polisi, di pertigaan mana? Di sana ada CCTV toko kelontong loh. Kalau saya cek CCTV dan nggak ada Alifah turun, gimana? Wajah Yudi pucat sekilas, tapi dia berusaha tetap tenang. Mungkin saya salah ingat jam, Pak, atau pertigaannya yang agak gelap. Polisi juga memeriksa motor Yudi. Katanya motornya baik-baik saja, tapi polisi menemukan ada sisa tanah lempung, tanah hutan di standar motor Yudi dan Sutris. Padahal jalanan aspal desa kering. Tanah lempung itu hanya ada di area tengah hutan Watu Gede. Kecurigaan polisi menguat. Alibi diturunkan di pertigaan tidak sinkron dengan fakta bahwa mayat ditemukan jauh di tengah hutan. Tidak mungkin Alifah jalan kaki sejauh 5 km ke tengah hutan sendirian malam-malam. Polisi memutuskan untuk melakukan tes DNA pada ketiga pria itu untuk dicocokkan dengan sampel di tubuh korban. Mendengar kata tes DNA, pertahanan mental Sutris yang merupakan mata rantai terlemah mulai goyah. Dia ketakutan. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Polisi melihat kegelisahan Sutris. Pak Sutris, Anda terlihat pucat. Mau cerita jujur sekarang dan dapat keringanan, atau mau bohong terus dan hukuman mati bareng-bareng? Bisik penyidik. Sutris menunduk. Bibirnya gemetar. Apakah Sutris akan bernyanyi? Satu pengakuan kecil meruntuhkan benteng kebohongan raksasa. Ketika Sutris membuka mulut, hancurlah skenario motor mogok dan pacar rahasia yang disusun rapi oleh Yudi. Fakta demi fakta terungkap. Bukan begal, bukan orang gila, bukan pacar, tapi kakek, paman, dan tetangga. Ketika kebenaran ini diumumkan, satu desa gempar. Amarah warga tak terbendung. Rumah pelaku dikepung, batu-batu melayang. Bagaimana nasib ketiga predator ini, dan bagaimana orang tua Alifah menerima kenyataan bahwa pembunuh anak mereka adalah darah daging mereka sendiri. Ini adalah akhir dari kisah tragis Alifah. Di ruang interogasi, Sutris akhirnya pecah. Saya ngaku, Pak, saya ikut, tapi bukan saya otaknya. Itu ide si Yudi, saya cuma diajak. Teriak Sutris histeris. Dia menceritakan semuanya, mulai dari kode mata saat konvoi, pura-pura mogok, sampai urutan pemerkosaan. Yudi yang mulai, Pak, terus Mbah Subandi, terus saya, terus Yudi lagi. Sumpah, Pak, saya nyesel. Polisi merekam pengakuan itu. Dengan bukti pengakuan Sutris, polisi langsung menekan Yudi dan Subandi di ruangan sebelah. Temenmu sudah ngaku, kamu mau ngelak apa lagi? Yudi awalnya masih menyangkal, tapi setelah dipertemukan dengan Sutris, Yudi tak berkutik. Subandi, sang kakek, hanya bisa tertunduk lesu. Topeng kakek penyayang itu hancur berkeping-keping. Kabar penetapan tersangka sampai ke telinga orang tua Alifah. Reaksinya bukan marah, tapi syok berat sampai tidak bisa bicara. Kata Tonia, Ibu Alifah tidak percaya. Bapak bunuh cucu sendiri, Mas Yudi. Dunia Ibu Alifah hancur ganda. Kehilangan anak, sekaligus kehilangan kepercayaan pada bapak dan adiknya. Ayah Alifah mengamuk. Dia mengambil parang dan berlari menuju rumah Subandi yang bersebelahan. Beruntung polisi sudah mengantisipasi dan menahan ayah Alifah. Mati kalian, binatang, kembalikan anakku, teriak ayah Alifah sambil menangis darah. Kabar menyebar ke warga desa. Malam itu juga, ratusan warga mengepung rumah Yudi dan Subandi. Mereka melempar batu, memecahkan kaca jendela. Ada yang membawa obor ingin membakar rumah itu. Bakar aja, usir keluarga iblis. Polisi harus menurunkan 1 kompi Dalmas, pengendalian massa, untuk mengamankan evakuasi keluarga pelaku yang tersisa, istri Yudi dan nenek Alifah, agar tidak diamuk massa. Ketiga pelaku sendiri sudah diamankan di Polres yang jauh dari desa. Rumah pelaku akhirnya dipasangi garis polisi dan dibiarkan rusak oleh lemparan batu warga. Tidak ada lagi tempat bagi mereka di desa itu.
Sidang kasus ini menjadi sorotan nasional. Jaksa penuntut umum tidak main-main. Mengingat korban masih di bawah umur, dilakukan oleh keluarga terdekat, dan mengakibatkan kematian, jaksa menuntut hukuman mati atau setidaknya seumur hidup. Pasal 304 KUHP, JOUU Perlindungan Anak. Di persidangan, Yudi dan Subandi hanya bisa menunduk. Tidak ada lagi wajah garang. Mereka dihantui oleh bayangan Alifah. Hakim memutus dengan berat. Yudi, otak pelaku dan residivis moral, vonis mati. Subandi, penjara seumur hidup. Mengingat usia sudah tua, dia akan mati di penjara. Sutris, 20 tahun penjara. Keadilan ditegakkan secara hukum. Tapi luka di hati keluarga tidak akan pernah sembuh. Kasus Alifah adalah peringatan keras bagi kita semua. Kejahatan seksual pada anak, pedofilia atau insest, seringkali terjadi di lingkar terdekat. Jangan pernah lengah. Ajarkan anak kita untuk berani bicara, berani menolak sentuhan siapapun yang membuat tidak nyaman, meski itu keluarga sendiri. Malam tahun baru yang seharusnya penuh harapan menjadi malam kelabu di hutan jati. Selamat jalan Alifah, tenanglah di sana, di tempat di mana tidak ada lagi rasa sakit. Sampai di sini cerita Tante Irma hari ini. Semoga kalian semua terhibur dan jangan lupa komen dari kota mana saja yang hadir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Salam sehat dan bahagia.